Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, alhamdulillah pada malam yang luar biasa ini kita bisa berkumpul di Zoom ini untuk sama-sama kita belajar salah satu ilmu dari terapan hipnosis yang tentunya akan sangat penting sebagai pengetahuan baru. Terlebih pada malam hari ini, materi akan disampaikan oleh Master John Sheran. Beliau ini salah satu trainer terbaik di IHC. Beliau juga seorang pelatih atlet, bahkan beliau sudah banyak membimbing para atlet nasional, dan dampaknya memang sudah terasa, apalagi di Pulau Bali ya Master John. Jadi kelas pada malam hari ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk menyimak materi yang disampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti di akhir sesi kita berikan kesempatan. Sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita maupun untuk keluarga dan kerabat kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, Master John Sheran. Silakan, Master. Ya, wait, saya Mas Ilan sabar, saya inikan materinya tuh. Siap, baik Bapak Ibu, sambil nunggu Master John Sheran menampilkan materinya, kita cek semangatnya dulu Bapak Ibu. Sudah siap menerima materi pada malam hari ini? Silakan komen semangat di kolom chat. Ayo Bapak Ibu, kita lihat semangatnya dulu. Silakan chat semangat di kolom. Semangat, semangat, wes. Dokter Sugiyarti, semangat, siap, semangat, wes. Luar biasa sekali ini Master John, semangat peserta malam hari ini. Antusiasnya belajar luar biasa sekali. Semangat. Oke, Ada Bu apakah Leni. kelihatan ini Mas? Sudah kelihatan Master. Oke. Baik. Silakan langsung saja Master John Sheran. Pesertanya sudah semangat semua ini. Oke. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Yang luar biasa ya. Terima kasih Mas Ilan yang setia mendampingi kita. Jumpa lagi nih, materi ini biasa sebenarnya saya kolaborasi sama Mas Yusdi. Ada lagi satu yang kita sering jualan offline. Nah, terus saya bikin lagi satu ini karena dari experience, artinya beberapa kelas bersama Mas Yusdi dan juga kelas online. Terus saya ketemulah materi ini. Jadi saya rangkumkan, saya adaptasi dari materi di luar. Dia cuma ngasihnya 9 rahasia, artinya 9 skill mental juara. Saya adaptasi lagi dengan apa namanya? 11 ilmu rahasia. kita, budaya kita jadi 11. Ya. Keren Baik, Master. sebaiknya Tambah 3 rahasia. ya, sebelum kita mulai, baiknya mari kita mengucapkan syukur. Tadi kita sudah berdoa. Saya haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu kita semua diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa bersama di Zoom malam ini. Itu nikmat yang patut kita syukuri bersama. Ya, jadi kurang lebih ini 11 rahasia mental juara yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Jadi apa sih sebenarnya
mental juara itu? Mental juara itu sebenarnya tidak ditemukan, Bapak Ibu, namun dibentuk, ya. Jadi sama dengan ketika kita mengatakan seorang anak itu tabula rasa, di dunia atlet pun sama. Saya mengistilahkan demikian. Sehingga atlet itu baru datang, belum punya mental juara, belum punya ketahanan, belum punya fisik. Disitulah kita bentuk. Nah, seringkali kita selalu membentuk itu fisiknya, namun kita selalu mengabaikan mentalnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya menurut pendapat Bapak Ibu, kira-kira untuk mengikuti suatu cabur ataupun hal-hal yang lain, melakukan aktivitas lain yang menggerakkan seseorang itu fisiknya duluan atau mentalnya duluan. Silakan di chat Bapak Ibu. Sehingga saya tahu peserta saya ini luar biasa dan siap belajar. Mental. Denny, wah mental. Wah ini udah jago-jago ini Mas Silan. Wih, sudah Kayaknya nggak jago perlu ini. lagi kita belajar ini. Udah luar biasa ini. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Fisik mengikuti mental. Wah, DR Ritiaksa. Ya, Bali. Wah, salam. Besok saya ada kelas di Star. Mau mampir boleh. Karena mental kuat bisa bikin fisik kuat, wes. Mantap Pak Denny. Mantap, ini keren-keren ini jawabannya. Mas Ilan boleh bantu baca. Pak Denny luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sih kalau dari sisi faal, dibilangnya semua itu aktivitas fisik. Nah, karena memang mental itu juga aktivitas fisik di dalam bentuk neuron, ya. Tetapi sesungguhnya itulah mental, artinya pikiran kita. Jadi sebenarnya seseorang ketika memutuskan untuk mengikuti suatu cabur itu mentalnya duluan. Hal itu diterima melalui apa? Melalui kelima panca inderanya. Ya, baik itu kinestetik, baik itu visual, auditory, gustatory, olfaktory. Namun tentu kita sama-sama tahu sebab semua ini praktisi main teknologi semua, artinya praktisi hipnosis semua. Jadi kita sama-sama tahu ya Bapak Ibu bahwa yang biasa paling dominan itu VAK, ya, visual, auditory dan kinestetik. Nah, itu yang paling berpengaruh. Sehingga paling tidak itu ketika atlet, saya kemarin nangani beberapa cabur di Porprov Bali, ya, berkolaborasi dengan Master Lan. Beliau nangani khusus di Muay Thai. Saya hampir 15 cabur yang saya tangani di Porprov. Ya, dan alhamdulillah Keren. Astungkare, puji Tuhan semuanya dapat emas yang saya tangani. Wis, Ya, luar jadi biasa Mas. nggak ada yang kosong. Luar biasa ini. Nah, itu menjadi suatu istilahnya apa ya? Pendongkrak prestasi dari sisi mental. Sebab kita ini kan kadang ngomongnya fisik, tapi selalu mengabaikan mental. Bahkan saya kira dalam kehidupan kita keseharian juga, tentu mental kita lah yang menggerakkan kita duluan. Misalnya, hanya ada 2 hal yang menggerakkan kita, teman-teman. Boleh di chat, kira-kira menurut teman-teman apa itu? Ada 2 hal yang menggerakkan kita itu baik di dunia atlet maupun di orang umum. Kalau menurut saya hanya ada 2 hal yang menggerakkan kita. Oke, Pak Denny, kemauan. Ada lagi, silakan. Ini udah direkord, Mas. Sudah, Master. Oh ya. Tarik dan dorong, pikiran dan perasaan. Oke, siap. Pikiran dan motivasi. Silakan. Sehingga jadinya kita itu interaktif dan berdiskusi. Pak Nyono, wah siap, kita jumpa di sini. Kemauan yang kuat, usaha sungguh-sungguh, luar biasa. Ada lagi, silahkan.
Ya, sebenarnya yang mendorong kita itu hanya 2 hal, Bapak Ibu. Satu itu reward. Siapa sih yang tidak mau bergerak kalau ada hadiahnya? Coba angkat tangan. Kalau yang mau bergerak artinya tidak mau bergerak tapi tidak perlu hadiah. Ada kira-kira orang seperti itu? Dia mau kerja aja, nggak usah dikasih gaji. Boleh itu. ODGJ Pak Budi, kayaknya oke siap. Harus ikhlas ya, betul. harus Tapi ikhlas. kalau kerja nggak ada gaji, wah saya kira nggak bakalan ada yang mau kerja kalau begitu. 2, pain. Ya, orang mau bekerja itu karena ada ketakutan, ada sesuatu. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Saya nggak kerja, saya nggak dapat gaji. Ya, jadi kurang lebihnya manusia itu hanya mau bergerak kalau ada reward and punishment. Ya, kalau kita punishment hukuman ya, tapi sebenarnya bukan hukuman. Jadi ada ketakutan lah yang mendorong kita untuk bergerak. Oke, Eka Supriya, siap, betul. Betul itu Bang, saya mendampingi atlet-atlet yang sekarang ini sangat sangat beda, ya sangat beda dengan atlet-atlet zaman dulu atau zaman saya masih jadi atlet itu beda. Hadiahnya walaupun kecil, kita berjuang itu mati-matian ya. Seumpama saya di Bali, kalau bisa keluar aja pakai jaket Bali, itu sudah suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah, tapi beda dengan anak-anak zaman sekarang. Walaupun udah keluar, saya pernah antar atlet, walaupun sudah keluar loh mewakili daerahnya, di luar itu dia masih ada niat loh untuk main itu nggak sungguh-sungguh. Dengan sengaja dia itu mengalah. Ada loh atlet seperti itu. Nah, itu saya kira kalau Bapak Ibu nanti suatu saat berkesempatan mendampingi atlet, harus hati-hati. Ya, nah, bahkan sekarang saya lagi bereksperience juga, ternyata atlet yang punya jiwa resilience dan mudah dimotivasi itu adalah atlet-atlet yang dominannya otak kanan, Bapak Ibu. Sedangkan rata-rata atlet yang dominannya otak kiri, kepercayaan dirinya sangat kurang dan sangat sulit dimotivasi. Ketika dia mau melakukan sesuatu, itu banyak pertimbangannya, banyak perhitungannya. Itu yang terjadi. Maka ketika Bapak Ibu berkesempatan untuk mendampingi atlet, mohon diperhatikan betul. Atlet ini dominan otak kiri atau otak kanan, dan juga kita komparasi lagi dengan VAK-nya. Saya kira itu sangat sangat ampuh lah untuk kita bisa jadikan satu barometer untuk menilai atlet. Ya, saya kira itu pengantar kita. Nah, satu apa? Kenapa Bapak Ibu itu misalnya sekarang itu saya mau mengajarkan hipnosport itu biar semua punya kemampuan itu Bapak Ibu. 2024 akan ada satu perhelatan akbar olahraga di Indonesia, yaitu PON Aceh Sumut. Saya kira di saat itu kebutuhan akan mental training yang sekarang ini saya sama Mas Yusdi sedang nge-branding di nasional, sehingga hampir semua lini atau cabur olahraga itu sudah mengenal yang namanya NLP dan hipnosport. Dan sudah banyak juga testimoni mengenai atlet-atlet nasional yang menggunakan itu, sehingga menjadi satu daya tarik tersendiri bagi para pelatih fisik untuk mempelajari ilmu ini. Nah, sekarang teman-teman kan sudah berada di dunia hipnosis. Kenapa tidak menekuni terapan ilmu ini yang peluangnya sangat terbuka lebar? Karena tidak mungkin saya sama Mas Yusdi keliling Indonesia untuk menangani atlet-atlet ada di kurang lebih 30-an provinsi, saya kira kami tidak mampu. Saya kemarin aja Bapak Ibu nangani satu kabupaten saja, cuma sekitar 15 cabur,
itu sampai saya agak drop, batuk pilek. Karena berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hampir nggak ada waktu istirahatnya. Nah, sehingga kami di Bali pun sama Masterland, kita lagi mempersiapkan pasukan untuk persiapan Porprov, perhelatan Porprov nanti 2 tahunan lagi. Nah, sehingga saya kira ini sangat menjadi peluang yang bagus bagi Bapak Ibu untuk bisa mempelajari itu. Dan ilmu ini sudah kami ramu, kami kombinasikan, sehingga kadang itu kan teman-teman punya senjata. Tetapi kira-kira senjata ini mau dipakainya kapan? Nah, kita nggak tahu itu, kapan kita mau pakai itu. Misalnya, saya pernah berexperience Bapak Ibu, egregresi. Egregresi itu kita bisa terapkan di dunia atlet Bapak Ibu. Nah, saya kasih bocoran, kayak apa? Misalnya, atlet tersebut pernah juara, gampang. Kita mau memotivasinya lagi, mau membangkitkan lagi peak stage-nya, kondisi saat peak performance-nya, kita pakai egregresi spesifik event. Kapan kira-kira dia main terakhir, dia sangat nyaman, sangat tenang, sangat percaya diri, sangat punya kemampuan yang luar biasa, kita pakai egregresi untuk tarik kembali. Pada masa itu kita amplifikasi, kita tanami anchor. Sehingga pada hari H, kita nggak perlu lagi menghipno-hipno atlet di tempat pertandingan. Kecuali ada insiden tertentu. Misalnya, kemarin ada atlet kami yang cedera bahu Bapak Ibu, di Muay Thai. Nah, saat itu apa yang dilakukan? Selain kita sentuh secara medis, pasang taping, reposisi, dan sebagainya, kita juga menggunakan teknik mental anestesi atau pain management. Sehingga kita meredakan rasa sakitnya, dia bisa maju ke babak final, dan akhirnya mendapatkan emas, Bapak Ibu. Oke, saya kira itu sedikit, dan saya perlu tampilkan ini sebentar, Bapak Ibu. Sabar Mas Ilan. Hentikan berbagi dulu, wait. Ya, Master. Nah, ini yang satunya hilang. Ya, mungkin seperti itu kira-kira. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh. Jadi kita seperti diskusi aja, jangan terlalu serius. Ini Ada saya kasih pertanyaan nih sedikit di bocoran. kolom chat, Master. Ya, oke, wait. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih pengalaman saya di dunia olahraga, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di slide. Ini adalah beberapa pengalaman saya di dunia olahraga. Ya, jadi kebetulan sebagai wasit PB Muay Thai, terus tim Sport Science ketika Bali ranking 5 di PON Jabar. Nah, saya ada di balik layarnya Bapak Ibu. Sementara masih berkedudukan sebagai Bimpres di Pengprov Muay Thai, dan sekarang dipinang ke Gateball. Karena saya sudah capek berantem, jadi pindah ke cabur yang lembut-lembut Bapak Ibu. Oke, Mas Ilan, ada yang bertanya atau bagaimana? Ya, ada yang bertanya di kolom chat nih. Apa biar kita sambil saling ini aja, maksudnya diskusi. Ya, Master. Ini pertanyaan dari Pak Denny. Cara memperhatikan atlet itu dominan otak kiri atau otak kanan, ya, Master?
Wah, ini sudah ilmu rahasia ini sebenarnya. Oh, masuk ke 11 rahasia ya, Master. Iya, tetapi ya saya Bocorin bukalah dikit, satu itu. bocorin aja Ya, boleh, dikit. boleh. Bocorin dikit nggak apa-apa ya, Mas Ilan? Nggak apa-apa, spesial untuk Bapak Ibu yang ikut belajar malam ini, Master. Ya, ini kan buat para pembelajar IHC yang luar biasa ya. Malam ini saya bocorkan satu. Bisa lewat ini, mungkin saya stop share dulu ya, Bapak Ibu. Coba ini kita coba tunjukkan galerinya. Coba Bapak Ibu buka kamera. Kalau yang mau dianalisa, mau dilihat, boleh. Coba tangannya digosok begini terus disalam. Perhatikan aja jempol kiri apa kanan di atas. Dicet aja. Jempolnya kiri atau kanan di atas. Kalau jempol kanan di atas, berarti dominan otak kiri. Kalau jempol kiri di atas, dominan otak kanan. Betul atau tidak, tapi ya itu dia. Pokoknya kalau jempolnya kiri di atas, orangnya pasti kreatif. Dan easy going. Atletnya bakalan gampang dimotivasi. Tapi dia jempol kanan di atas, artinya dia dominan otak kiri. Nah, atlet seperti ini yang ibarat paku dan hammer, perlu diketok baru bisa jalan dia. Tidak punya inisiatif sendiri, harus digeret, mau melakukan sesuatu banyak pertimbangan. Entar kalau saya begini bagaimana? Nanti kalau saya begini jadinya apa? Nah, itu atlet-atlet yang dominan otak kiri seperti itu. Mungkin Bu Dokter mau berkomentar, silakan Bu Dokter Atik. Kita sambil diskusi aja. Masih ke mute, Bu. Masih ke mute, Bu Dokter. Bentar, tak aktifkan. Silakan. Master Ya, silakan izin Bu Dokter. tanya boleh? Ini Boleh, kalau boleh, boleh. Master John ini kan basicnya ya mate olahraga ya. Jadi mungkin Ya. untuk pelatih apa kasih spirit atau motivasi udah tahu selahnya gitu. Tapi kita-kita yang enggak olahragawan itu kira-kira punya peluang enggak ya, Master? Yang enggak punya Sebenarnya Bu basic. Dok, ya. Peluang itu sangat banyak Bu Dokter. Artinya ilmu hipnosis yang begitu hebat aja Bu Dokter bisa mempelajari. Apalagi hanya dengan satu cabor. Ya, minimal teman-teman itu mengenal dulu cabornya, pelajari karakternya sehingga cara masuknya gampang. Nah, maka karena sekarang saya juga serius ke atlet-atlet perbakin, kebetulan kemarin saya dampingi dan yang selama ini udah beberapa kali Porprov, Perbakin Kelungkung belum pernah mendapatkan emas, akhirnya ada yang mendapatkan emas. Nah, itu memang saya coba dulu tembakan itu. Saya coba senapan anginnya, saya bahkan coba juga yang senjata apinya, sehingga saya coba merasakan kira-kira saat melakukan tembakan itu apa, perasaan apa yang muncul, apa saja yang harus kita perhatikan dari sisi olahraganya. Nah, sedangkan kalau untuk mental bertanding saat deg-degan ada lawan, itu saya kira karena saya seorang mantan atlet, jadi saya sudah sangat memahami dengan baik. Hanya yang saya perlu memahami itu karakter dari Perbakin. Nah, apakah saya kemarin itu kan Bapak Ibu saya dampingi dari ini Muay Thai, terus gateball, woodball, catur, perbakin, voli, renang. Apakah semua cabur itu saya bisa? Tidak. Saya cukup melakukan pendekatan, saya pelajari karakter olahraganya, saya juga tanya ke pelatihnya, kira-kira atletnya mengalami hal apa yang perlu saya bantu, sehingga saya bisa masuk dari sisi itu. Nah, apalagi ya olahraga saya kira nanti sambil Bapak Ibu melakukan pendekatan kan kita juga bisa melakukan apa namanya ikut-ikutan berolahraga lah. Misalnya kalau atletik ya ikut-ikutan jogging ringan untuk menjaga kebugaran fisik ya Bu Dokter. Ya. Ya
Kurang lebih seperti itu. Oke, oh Mas Yusdi masuk. Tuh. Master Yusdi. Terima kasih, Master. Ya, sama-sama Bu Dokter. Ya, ada lagi? Tidak ada lagi yang bertanya, saya bocorkan Kolom satu chat. materi aja. Ini kelihatan materinya? Kelihatan, Master. Oke. Nah, ini. Kenapa sih Bapak Ibu saya kasih attitude? Ya. Attitude itu menurut saya adalah dasar, ya. Karena saya melihat beberapa atlet itu tidak punya attitude sama sekali. Attitude-nya sangat rendah. Ketemu pelatih aja cuek, kecuali pelatih yang ngelatih dia. Tapi kalau pelatih yang lain, nggak pernah dia tegur. Jangankan tegur, senyum aja enggak. Nah, itu menurut saya hal yang sangat fatal. Ya minimal kalau kita mau menarik ke arah MMH, terjadi vibrasi massal lah. Misalnya dia mau mau turun, mau bertanding atau berlomba. Dia muat di sosmed aja. Saya mau bertanding nih, mohon doa. Ya, paling tidak banyak yang mendoakan dia. Sehingga hal itu akan menjadi vibrasi positif dari doa teman-temannya, doa keluarga, doa tetangga, semuanya akan berpusat pada dia. Sehingga ya paling tidak dia akan mengalami nasib baik. Untuk mengalami kemenangan. Tapi kalau atlet tersebut punya mental yang attitude yang kurang bagus, ya begitu dia baru bikin status mau bertanding, tidak mungkin orang mau mendoakan dia. Ya, pasti banyak yang akan doakan justru doa tapi doanya yang jelek-jelek. Wah, pasti kalah dia, pasti begini begitu. Nah, jadi terjadi vibrasi massal tapi vibrasinya vibrasi negatif, Bapak Ibu. Nah, terus kenapa kok attitude? Kenapa kok tulisannya bahasa Inggris? Nah, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa universal yang dipakai hampir seluruh dunia itu mempelajari bahasa Inggris. Karena di seluruh dunia pun berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Karena kita ini ada beragam-ragam bahasa, jadi bahasa Inggrislah yang mempersatukan kita untuk berkomunikasi. Nah, terus kalau kita mau lihat dari satu keajaiban, tunggu ini laptop saya kenapa ini? Kok nggak bisa menggeser ini, tunggu dulu. Sabar. Atau ada pertanyaan dulu, silakan Mas Yusdi. Selamat datang Mas Yusdi, sudah masuk. Sudah masuk. Bang John, maaf lagi di jalan Bang John. Oke, siap. Izin dulu menyampaikan ini. Ini ada pertanyaan dari Cak Padel ini, Master. Ya, apa? Kalau yang jari jempolnya nggak ada, apa ada cara lain, Master? Jari jempolnya nggak ada. Iya, Master. Apa ada cara lain untuk Kalau mendeteksi jari jempol nggak ada, dominan bisa kanan pakai atau kiri? itu. Sabar, ini layarnya di tempat saya kok begini, saudara. Saya hentikan berbagi dulu. Oke. Maksudnya gimana? Jari jempol nggak ada? Halo, Cak Padel. Coba. Mana? Boleh. Bertanya langsung aja. Maksudnya jari jempolnya tidak ada gimana, Pak? Mungkin habis kecelakaan, Master. Oh, begitu. Apakah ada cara lain mendeteksi dominan otak kiri atau otak kanan? Walaupun nggak ada kan bisa dilihat. Dari dia ini juga bisa menyilangkan kaki atau menyilangkan tangan di depan begini. Kan pada fisiologisnya kan begini Bapak Ibu. Tubuh bagian kiri
kan dikontrol oleh otak kanan. Dan tubuh bagian kanan dikontrol oleh otak kiri. Nah, jadi tinggal dilihat aja, dia dominannya mana. Kalau dia selalu beraktivitasnya dengan kanan, biasa kalau dia dominan kanan itu, tangan bagian kiri kalau dia lipat begini, kiri ini akan menyembunyikan bagian kanan tersebut. Ya. Atau dia duduk silang, pangku kaki, itu kirinya akan di atas. Jadi kanan itu seolah-olah disembunyikan. Iya, Master. Ya, ada lagi? Wah, ini apa nih? Saya suka main badminton, cedera lutut, sulit untuk ditekuk, tapi main badminton pakai ankle masih bisa main. Apa bisa di hipnoterapi? Oke, Pak siapa nih? Pak Iswardeni. Itu Pak perlu fisioterapi dulu, Pak. Nah, fisioterapi dulu, reposisi dulu, kembalikan yang cedera, Pak. Karena cerita mungkin teman-teman, saya 2012 itu saya cedera. Lututnya luxatio ya kalau istilah kedokteran. Ini kebetulan ada Bu Dokter Atik. Ya, itu lutut saya luxatio bagian kanan. Saya sedot cairan itu 3 kali. 3 kali saya sedot cairan sampai saya udah frustrasi. Waktu itu belum belajar hipnosis ya. Saya udah frustrasi. Nah, namun teman-teman itu kan bilang, kamu itu udah nggak bisa sembuh, udah nggak bisa jadi atlet. Nah, namun saya punya keyakinan kuat saya pasti sembuh. Nah, sehingga setelah sedot cairan, saya juga pakai latihan. Nendang samsak itu teman-teman sampai kurang lebih itu 5 kali tendangan. Sehingga pada akhirnya cairan saya yang ngumpul di lutut itu hilang. Sehingga suatu saat itu maaf pas saya ke toilet, kebetulan di toilet umum, toiletnya jongkok, kok saya bisa jongkok tanpa sadar? Berarti lutut saya sudah sembuh. Nah, karena sebelumnya nggak bisa kalau saya jongkok itu pasti mengganjal cairan di lutut, di bagian patella, karena patella itu kegesek. Nah, patella itu yang tempurung tulang itu Bapak Ibu. Kalau yang bukan dari dunia kesehatan ya. Patella itu yang tulang tempurung itu namanya patella. Itu saya yang kegesek sehingga tendonnya kendor, itulah yang menyebabkan lutut saya luxatio. Nah, namun akhirnya bisa sembuh dan Porprov 2013. Jadi habis saya pulih dari sembuh di 2012, 2013-nya saya bisa mendapatkan medali emas. Nah, jiwa-jiwa resilient seperti begitu yang bisa saya pakai untuk sharing ke atlet, Bapak Ibu. Nah, cerita-cerita ketika Bapak Ibu memotivasi atlet, kalau nggak punya pengalaman pribadi, boleh kok pakai pengalaman orang lain. Kan kita itu bisa cerita ke atlet, memotivasi orang itu pakai cerita kita sendiri, cerita orang lain, perumpamaan. Nah, itu 3 hal itu sangat powerful kita bisa menggunakan untuk memotivasi atlet. Ya, itu ada pertanyaan lagi Mas Ilan. Apa ini? Atlet karate. Oh iya, kebetulan anak saya atlet karate. Sempat juara tingkat Jateng, sekarang mulai meredup. Adakah masukan untuk menaikkan lagi mental juara? Oh, baik Pak. Apakah dia pernah trauma sesuatu Pak? Pak Raden Mahesa. Di mana? Bapak tinggal di mana ini? Boleh tahu? Karena nanti Desember, di Jateng ya. Jateng pasnya di mana? Saya dan Mas Yusti ngisi kelas di dekatnya di Jogja. Jadi mungkin kita bisa ketemu di sana, Pak. Boleh bawakan anaknya di terapi, boleh. Kalau mau ikut kelasnya lebih bagus lagi. Atau nanti ikut di kelas online kita, akan saya kupas tuntas, Pak. Jadi, terus Pak sudah level berapa? Level 1 atau level 2? Boleh tahu, Pak Raden. Udah level berapa Mas Ilan? Coba di ini kan. Halo Pak Raden, bisa aktifkan mic-nya Pak? Ya, boleh bertanya langsung lebih bagus. Baru Pak level Raden. 1. Saya di Purworejo, Master. Oh. Besok tanggal 9 ikut Piala Raja. Oh. Mungkin anaknya yang mau ikut tanding ini, Master, tanggal 9. Oke. Siap.
Nah, itu gampang, Pak. Bisa dicari tahu kira-kira dia punya rasa traumatik atau apa yang membuat dia kok kurang bergairah. Kalau orang tua yang bertanya dia bersembunyi, artinya tidak mau terbuka, boleh kasih ke orang lain. Karena kadang atlet itu tidak mau terbuka dengan orang tuanya. Mohon maaf, kemarin di lapangan itu artinya selama ini di lapangan saya sering ketemu, kadang orang tua itu justru menjadi beban buat atletnya karena sering ditekan. Kamu harus juara, kamu harus begini, harus begitu. Nah, itu bagi atletnya menjadi beban ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang anaknya jadi atlet, harap untuk ya campur tangannya tidak terlalu jauh. Percayakanlah kepada atletnya. Percayakanlah kepada pelatihnya. Karena kalau orang tua terlalu ikut campur tangan sampai terlalu dalam, nah semuanya serba dalam jadinya. Jadi atletnya tidak leluasa untuk bertanding. Tapi memang ada juga tipe atlet yang senang kalau ketika dia bertanding itu ditonton oleh orang tuanya. Nah, namun ada juga yang nggak suka kalau orang tuanya nonton ketika dia bertanding. Oke, baik Pak. Mungkin itu Pak, mungkin ada satu rasa traumatik atau apa gitu yang perlu digali Pak. Memang kadang sama orang tua sendiri dia nggak mau terbuka Pak. Tapi kalau sama orang lain mau dia Pak. Nah, terus kita lanjut lagi sedikit ya yang tadi ya. Kalau nggak ada saya kasih satu materi ya. Oke ya Mas Ilan. Ya, lanjut Master. Ya, coba kita kasih satu materi buat ini Bapak Ibu ini biar mereka menikmati lah. Nanti udah menyempatkan waktu malam ini hadir. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari tadi kata yang itu, apa namanya? Attitude itu Bapak Ibu. Kenapa attitude yang dipilih? Ternyata attitude itu adalah kata ajaib Bapak Ibu. Attitude itu mampu mengantarkan orang 100% mencapai kesuksesan. Kalau hard work, jika huruf abjad itu dimasukkan ke angka, total nilainya baru 98. Knowledge atau pengetahuan dikaji dijumlahkan K11, N14 dan seterusnya, nilainya baru 96. Money, uang, nilainya baru 72. Leadership, L12 dan seterusnya, totalnya baru 97. Attitude dijumlahkan total nilainya 100. Nah, dan ada satu lagi yang sakti, yang ajaib, yaitu jika seseorang mencintai Tuhannya, artinya love of God, Tuhannya mencintai dia, maka dia akan memiliki kemampuan di luar batas kemampuannya dia. Nah, kata-kata ini bisa kita gunakan untuk menanamkan motivasi dan attitude kepada atlet kita Bapak Ibu. Sehingga dari love of God itu dijumlahkan nilainya 101. Boleh Bapak Ibu kalau kesulitan untuk buat, silakan foto slide ini untuk bisa dipakai memotivasi. Saya kira di dunia mana saja bisa dipakai ini. Nah, terus materi yang akan kita bagikan banyak ini ya, motivasi dari 11 rahasia itu kalau kita bisa jumpa di kelas Bapak Ibu. Ada goals and commitment. Dan masih ada lagi yang lainnya. Oke, saya kira seperti itu. Dari 11 itu saya hanya bisa berbagi itu untuk Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu
ingin bertanya, kita diskusi. Kita punya waktu sampai jam berapa, Mas Silan? 25 menit lagi, Master. Oke, 25 menit lagi. Manfaatkan untuk kita berdiskusi. Silakan bertanya langsung aja ya, Mas Silan. Boleh, boleh. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, mau diskusi langsung, silakan. Bisa raise hand atau bisa langsung aktifkan mic-nya. Izin lagi tanya Mas Dilan. Silakan Bu Ya. Dokter. Silakan Bu Dokter. Izin tanya lagi Master. Itu kan kelihatannya kalau dari paparannya Master ya, orang yang otak kanannya dominan itu lebih mudah dimotivasi ya. Nah, Ya. misalnya tanda-tanda salah satu kan orang kidal gitu ya. Itu kalau nggak salah, kalau kidal berarti otak kirinya, otak kanannya yang dominan. Nah, untuk orang-orang yang otak kirinya dominan itu, berarti kita untuk memotivasi itu butuh apa ya, pressure atau motivasi yang lebih ya kayaknya. Apa Betul, Bu seperti itu Dokter. ya? Iya, Nah, betul. ada Jadi nggak? kita butuh suatu kerja keras untuk mendorong dia. Jadi ibaratnya dia itu seperti paku lah. Kalau digetok dulu baru jalan. Nggak bisa dia berinisiatif tersendiri. Jadi pembinaannya mungkin dikelompokkan ya. Yang otak kiri, otak kanan gitu. Begitu ya Mas? Sebenarnya sih dicampur aja nggak apa-apa, Bu Dokter. Hanya pelatih atau pendamping mental training maupun pelatihnya, kalau bisa pelatihnya langsung, perlu mengetahui itu. Artinya perlu punya skill itu. Jadi tahu, oh atlet saya ini dominannya ini, atlet saya ini, sehingga dalam melakukan pendekatan tidak salah. Nah, dan juga kita kembalikan lagi ke VAK-nya juga. Jadi kalau orangnya kinestetik, ketika dia bikin salah, dia itu nggak suka kalau langsung ditegur di depan banyak orang. Nah, kadang pelatih kan sok-soknya dia aja. Jadi mau di depan banyak orang kayak mau apa kayak sikat aja. Nah, itulah yang gitu. perlu punya skill lebih lah jadi pelatih itu. Ada artsnya juga berarti ya, mana? Ya, Tergantung betul. Jadi modalitasnya. dari VAK itu kan juga ini udah berpengaruh. Jadi kalau orang kinestetik itu nggak bisa dia begitu melakukan kesalahan langsung ditegur di banyak orang, justru itu membuat dia nggak enak, nggak nyaman jadinya. Oke. Nah, Selamat malam, Master. ya, silahkan. Selamat malam, Master. Saya Malam, Pak Iswar. Ya, ingin bertanya, Master. Itu misalnya atlet attitude-nya bagus, dan itu kepercayaannya pada Tuhan juga bagus. Ya. Tapi kenapa tidak bisa berkembang juga? Contohnya misalnya timnas Indonesia. Untuk juara Asia aja sulit, apalagi untuk sampai ke Piala FIFA dunia gitu. Apa sebabnya itu, Master? Nah, kalau saya boleh komentar, Master, yang terakhir itu kan timnas kita kalah ya. Padahal waktu itu mereka sudah mengalahkan musuh bebuyutannya. Tapi kok bisa kalah? Nah, karena ketika dia menang itu sebenarnya ada teman-teman artinya psikolog atau hipnoterapis ya, khususnya hipnosport yang melakukan pendampingan di sana. Sehingga ketika mereka sudah menang, dia itu tidak terlalu overconfidence. Karena ketika itu kan mereka berpikir, oh musuh bebuyutan kita sudah kalahkan. Padahal yang mengalahkan kita itu kan dikalahkan sama waktu itu apa ya, lupa saya timnya. Karena saya tidak terlalu suka sepak bola, Bapak Ibu. Saya ini aneh ya, orang olahraga, bahkan sempat jadi dosen olahraga, tapi saya tidak suka sepak bola. Nah, itu jadinya overconfidence. Nah, ketika dia overconfidence karena media juga terlalu blow up, sehingga ketika dibobol duluan, maka munculnya perasaan takut kalah. Ketika muncul perasaan takut kalah, maka mereka akan bermain itu akan ekstra hati-hati dan bahkan tidak berani menyerang. Sehingga lawan memanfaatkan itu untuk membobol terus. Kurang lebih seperti itu, Pak Iswar. Ya,
Kalau kita lihat di pembinaan di klub-klub Eropa gitu ya, Ya, itu pernah kan yang dari klub-klub Eropa lawan timnas junior kita, sepertinya timnas junior kita itu tidak berkembang. Apakah ada faktor teknologi itu yang mempengaruhi gitu kan? Misalnya faktor skillnya, faktor mentalnya, faktor fisik dan jasmaninya. Apa itu ada hubungannya gitu? Seperti kalau kita lihat, sangat misalnya, kalau kita lihat ya. di atlet badminton, ya, sepertinya lancar-lancar aja gitu kan. Kita bisa kalah dan bisa juga juara dunia gitu kan. Itu. Orang kita, Master, saya pernah ajak ngobrol kebetulan waktu pelatihan diploma A lisensi Indonesia itu untuk PSSI itu di Bali, dan saya sempat ikut ngisi materi Talent ID. Nah, itu sempat ngobrol-ngobrol. Kadang atlet-atlet profesional kita itu kurang disiplin. Kurang disiplinnya di mana? Ketika kalau sudah ada iklan masuk aja, itu sudah besar kepala. Mau pelatih ngomong kayak apa, nggak pernah dia nurutin. Makan yang bagus disiapin di hotel, dia bosan, dia keluar, dia cari pecel lele di luar. Nah, itu sih kata beberapa sumber yang sempat saya dekati dan saya tanya, kenapa kok timnas kita itu begini. Dia jangan kena iklan aja, Pak. Kalau sudah kena iklan sudah beda, Pak. Itu pemain-pemain bola kita. Itu memang salah satu faktor yang sangat fenomenal ya. Tanya, Master. Ya, silakan. Tadi disinggung Perbakin ya. Kalau untuk Perbakin, atlet-atlet Perbakin itu di wilayah mana ya kita itu konsentrasinya untuk memberikan satu support ataupun binaan yang untuk betul-betul menjadi atlet Perbakin itu lebih ngeh gitu atau moodnya lebih bagus. Menurut Master, kita garap di wilayah mananya, Master? Nanti tanyakan dia aja. Nanti kita bisa pakai, saya sama Mas Yusdi itu ada materi namanya editing submodality. Nah, itu kita bisa pakai. Jadi nanti misalnya saya ketemu itu ada atlet begini, Pak. Dia itu kalau bertanding, dia nggak suka pelatihnya ngelihatin dia. Nah, sehingga di saat itu, di dalam kondisi relaksasi itu kan kita bisa edit submodality-nya. Oh, ketika dia mau fokus, pelatihnya mendekat. Nah, pelatihnya itu kita bisa geser, bisa jauhin. Itu bisa, Pak. Atau ada juga yang dia nggak suka suara penonton. Nah, suara penonton kan kita juga bisa edit, Pak. Itu kan kerjaannya hipnoterapi kan gitu, Pak. Jadi suara penontonnya kita bisa kecilkan, kita bisa jauhkan, bahkan kita bisa off-kan juga, Pak. Kan bisa. Oke, tapi menurut Master sendiri ya, setelah menangani atlet Perbakin, kebanyakan mereka itu tidak memiliki mood atau konsentrasinya kurang, itu faktor yang dominan apa itu, Master? Rata-rata sih kayak yang tadi itu, Master. Ada yang dia nggak suka penonton hura-hura. Ada yang bahkan dia kaget terhadap bunyi tembakan. Kalau yang main di api ya, Pak, yang main di senjata api, itu dia kaget terhadap bunyi tembakan. Itu kan aneh. Dia atlet Perbakin, tapi kok ada bunyi tembakan, dia kaget. Nah, ketika dia kaget, otomatis kan senjata yang sudah siap begini. Tunggu, saya matikan background-nya dulu biar enak. Tunggu. Ketika senjatanya udah siap begini, kalau dia goyang sedikit aja, dia terkejut sedikit aja, ujung senjatanya gerakan, pada sasaran kan udah jauh sekali, Pak. Sehingga, nah, kenapa kok dia bisa kaget? Nah, kaget itu kita cari tahu. Kita bisa cari tahu kan lewat regresi. Kenapa sih? Kenapa kok bisa kaget begitu? Nah, kita buatlah rasa nyaman terhadap kaget itu. Sehingga dia bisa nyaman dan menyatu dengan bunyi senjata itu. Karena senjata api kan lumayan bunyinya keras. Saya sempat coba kurang lebih 5 peluru, lumayan juga bunyinya. Udah pakai peredam kuping, tapi keras juga. Baik.
Berarti kesimpulannya kita hanya membuat mereka lebih fokus aja ya, gitu aja. Benar nggak, Ya, Master? banyak. Ada yang fokus, ada yang balance. Ya, ada yang untuk fokus, Pak. Terus ada juga yang balance, kurang seimbang. Ada juga yang kayak tadi, kaget terhadap bunyi. Ada yang nggak suka penonton ribut. Ada yang nggak suka pelatihnya lihat. Atau ada juga yang orang tuanya dia nggak suka nonton. Macam-macam atlet itu, Pak. Baik. Oke, terima kasih, Master. Siap. Ada lagi, Pak? Kita manfaatkan sisa waktu lagi sedikit ini sebelum kita dikejar sama Mas Ilan. Siap, kita masih berikan waktu. Oke, Mas Dilan, tolong slide-nya tadi yang mau ditampilkan lagi kalau bisa, Master. Saya mau foto Yang itu. mana? Yang mana? Yang tadi yang kalkulasi antara Yang Y itu Master ya. Oh, yang kata-kata itu ya? ya betul. Ini. Oh, kelihatan ini atau tidak? Belum tampil Master. Oh, oke. Wait. Forget. Saya belum dibagikan ya. Ya, ini bisa bikin sendiri kok. Saya bikin slide-nya di Canva, Bapak Ibu. Yang Ya, biar penjumlah ya ini. Oke. nah, bisa. Udah kelihatan, Pak. Oke, terima kasih, Master. Oke. Oke. Ada lagi, dipersilahkan. Atau ada Mas Yusdi udah bisa masuk, mau menambahkan sesuatu Mas Yusdi? Mohon izin, Master, mau bertanya nih. Oke. Silakan, Pak. Ya, ini saya mau bertanya untuk materi pelatihan yang spot hipnosis, apakah itu nanti diajarkan bagaimana membangkitkan ya atau memberikan motivasi atau misalnya atau meningkatkan mental atlet itu? Karena saya punya pengalaman Master 24 tahun saya melatih. Ada banyak saya melahirkan pemain nasional ya ketika saya melatih di Jawa. Ya, ketika saya melatih di Kalimantan ini memang belum pernah saya berhasil Master. Karena ya mungkin karakter atlet di Jawa dengan Kalimantan ini sangat berbeda ya. Mungkin ada trik-trik khusus mungkin Master bagaimana meningkatkan atlet-atlet yang tadi yang sudah dijabarkan itu ya dari teman-teman itu. Karena memang segala usaha udah saya coba gitu ya. Ternyata masih juga gitu ya mengalami kesulitan ya. Mungkin ada trik-trik khusus nih Master nih. Boleh lewat kearifan lokalnya, Pak. Ya. Kearifan lokalnya, keyakinannya, itu bisa kita sentuh di sana, Pak. Kalau untuk materi pelatihannya gimana Master? Apa mungkin bisa dibocorkan Master? Apa aja materi-materi yang kalau di spot hipnotis itu? Ya, memang kita nanti di materinya di kelas itu selain kita bisa bagaimana cara membangkitkan motivasi, itu kita kasih. Nah, salah satu yang tadi sempat saya bocorin kan tadi itu, Pak. Manusia itu semua mau yang di umum, di olahraga bergerak hanya karena dua. Satu karena reward, satu karena pain. Ya. Pain-nya itu kan nanti kita bisa melakukan pendekatan lagi. Dia itu dominannya apa? Auditory, visual, atau kinestetik. Nah, kalau orang kinestetik, dia sentuh hatinya. Bagaimana kalau kamu tidak juara? Apa yang dirasakan keluargamu? Apa perasaan kamu? Masa selama ini kamu latihan sia-sia? Ya, seperti itu saya kira bisa kita lakukan, Master. Saya kira Master coach sudah sangat berpengalaman. Nah, terus bagaimana biar nasihat itu bisa masuk, bisa jadi permanen di bawah sadar ya tentu kita relaksasi hipnosis. Ya, baik lewat NLP boleh atau relaksasi ke bawah dengan hipnosis boleh. Sehingga nasihat itu akan langsung masuk ke bawah sadar dan diharapkan jadi permanen. Dan jangan lupa nanamkan anchor sehingga
untuk kali berikutnya nggak perlu dihipnosis lagi, tinggal diaktifkan Anchor, dia udah bisa autopilot itu. Kira-kira Siap, oke? siap. Ya, makasih Master. Ya, saya kira begitu sih, Master. Saya apa namanya? Boleh tahu sekarang coach udah level berapa di hipnosis? Saya level 2, Master, level 2 Oh, baru mau ikut nanti yang ketiga. udah lumayan itu. Udah level 2 itu udah bagus kan, teknik-teknik terapi udah dapat semua. Jadi untuk masuk memotivasi atlet dengan segala cara teknik induksinya kan udah lengkap itu. Apalagi nanti jadi master lebih mantap lagi. Ditunggu Master informasi pelatihannya ya. Siap, 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 aman. Nanti silakan hubungi Mas Silan. Nanti siap. saya dan Mas Yusli akan berbagi secara komplit. Kalau di luar itu kita jual lebih mahal, tapi kalau di IHC itu nanti dijewer Mas Silan. Jadi itu spesial buat harganya harga spesial buat teman-teman Sial di buat IHC. alumni HC, Master. Itu Ya, kalau online di, atau pelatihannya nanti online atau ini? Online, Pak Eka. Online ya. Betul, online online. dua malam berturut-turut ya Mas Silan. Betul, 2 malam, 2 jam per malam. Bisa lebih kalau mau konsultasi tanya jawab ya, Ya, Master. siap. Nanti juga berkesempatan dibimbing sama dengan fundamental dan lainnya. Berkesempatan dibimbing seumur hidup. Jadi selagi coach masih hidup, selagi saya juga masih hidup. Begitu. Mantap, Ya mantap. insya Allah kita diberikan umur yang panjang ya. Sehingga Ya, kita bisa karena saling ya mendukung. profesi Begitu coach. sport hipnosis ini lagi tren ya. Betul coach. Kalau keyakinan saya itu tahun 2023 itu bakalan sibuk saya dan coach Yusdi. Dan kami berdua tidak mungkin mampu melayani 30-an. Sekarang kita berapa? 37 ya? 37 provinsi ya? 37. Ya, saya dan Coach Yusdi nggak mungkin mampu melayani 37 provinsi. Dengan jumlah cabur yang luar biasa. Jumlah Ya. cabur di PON itu kalau nggak Mas salah Silan. 40-an. Siap, Pak. Halo, Pak. Silakan Pak. Bocoran IDR-nya berapa? Saya tampilkan Bapak Ibu supaya jelas. Ya, silakan Mas Silan biar teman-teman dapat info yang akurat mungkin. Sudah muncul, Master? Ya, muncul. Jadi ini Bapak Ibu untuk Berapa? biayanya kalau untuk umum itu 1 juta, tapi kalau untuk alumni HC itu 499.000. Jadi ada potongan 500.000 khusus untuk alumni HC. Bagi Bapak Ibu yang mau daftar, silakan bisa hubungi nomor ini. Jadi kelasnya itu selama 2 malam. Tepatnya itu tanggal 10 dan 11 Desember, jam 19.30 sampai 21.30 atau 2 jam per malam. Jadi nanti di kelas dibahas 11 rahasia membangun mental atletnya. Tadi sudah Master John sampaikan satu rahasia, masih sisa 10 rahasia ya Master. Ya, masih 10. Nanti saya juga sampaikan kemarin experience bagaimana saya berkolaborasi dengan Masterland sehingga Muay Thai Kelungkung itu bisa juara umum. Dan Mantap, anak-anak keren, itu keren. bertanding seperti mesin pembunuh. Wah, ngeri nih Master, materinya dibongkar semua di kelas nih. Nih ada Masterland Ya. ini. Oh, nah Mungkin ini boleh izin mungkin suhu saya mau berkomentar. Boleh, Masterland izin silahkan. beliau sampaikan di kolom chat ini. Muay Thai Bali dalam Porprov Bali mengirimkan 11 atlet ini mendapatkan 6 emas, 3 perak dan 2 perunggu dalam pelatihannya menggunakan Hypnosport. Makanya saya rekomendasi tidak banyak yang menguasai ilmu ini. Wes, keren Masterland ini. Terima kasih Pak Ketua DPW. Wah, Wah, beliau DPW adalah Ketua PKI DPW kami. Bali.
Oke, silakan Pak Iswar. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi kita cukupkan ya, Mas Ilan. Satu lagi saja, Master. Waktu Oh, kita 1 lagi. Oke, 1 lagi. besok kita Silakan, lanjut di boleh. kelas lebih dalam. Silakan Bapak Ibu bisa screenshot nomornya untuk yang mau daftar. Atau boleh taruh di kolom chat, Mas Ilan. Jadi kan Siap. gampang teman-teman ambil. Siap. Ya, dibacakan. Silang Ada yang boleh minta tanya ya. dibacakan. Ini ada Boleh pertanyaan tanya dari ya. Pak Denny. Siapa Sebentar, mau bertanya lagi itu? Bu Dokter? Dokter. Iya. Ini mau daftar tapi bukan pelatih, boleh nggak ya? Sebenarnya sih boleh aja Bu Dokter. Karena kan nanti kan Cuman minat pelatih-pelatih. ilmunya bagus. Ilmunya tadi bagus, jadi pengen belajar. Mau tahu banyak gitu, jadi mau Silahkan daftar. Bu Dokter. Ini kan ilmunya bukan cuma untuk pelatih ya, Master. Itu bisa Ya, dimanfaatkan untuk ilmunya terbuka untuk umum, bisa betul, dipakai untuk kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari, untuk Iya, keluarga betul. barangkali. Ya betul. Untuk diri sendiri dulu. Ya, memperkaya khasanah keilmuan Bapak Ibu masing-masing. Ya, Nih, Pak Yuyun, saya daftar deh. Siap, Pak Yuyun. Ini ada Nanti pertanyaan terakhir, Master. Oke, nanti bikinkan ini Master, Mas Ilan, nanti grupnya, kalau bisa grupnya sport itu jangan dihapus. Jadi teman-teman bisa berkonsultasi. Oh, tetap dibimbing, Master ya? Iya, tetap dibimbing. Nanti Siap, buat siap. spesial buat teman-teman alumni itu dibuatkan grupnya tetap, sehingga kalau kendala di lapangan bisa berkonsultasi langsung. Boleh. Siap. Terima kasih, Master John. Sepertinya Ya, sudah cukup ya, sama-sama. Master. Udah dapat Iya. info dari kantor, waktu sudah habis. Jadi kita lanjut Oke. tanggal 10-11 Bapak Ibu. Yang bagi yang mau mempelajari 11 rahasia lebih dalam, mau konsultasi lebih dalam, pertanyaan lebih dalam, kita lanjutkan di kelasnya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan, Master John? Ya, sebenarnya penyampaiannya tidak banyak, hanya jika teman-teman merasa ini satu peluang untuk bisa mendampingi atlet-atletnya nanti di PON 2024, PON Aceh Sumut, bahkan ilmunya juga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, memotivasi orang lain, dan di kantoran atau apapun bisa, saya kira. Jadi silahkan daftarkan diri, kita jumpa di kelas, akan saya bersama Mas Yusti akan kupas tuntas 11 rahasia mental juara. Nah, dari 11 itu misalnya attitude, teknik-teknik dari hipnosis dan NLP itu teknik apa saja yang kita pakai yang efektif untuk memotivasi. Nah, bahkan misalnya di skill. Skill itu kan biasa, orang merasa skill itu kan skill olahraga. Nah, ternyata lewat ilmu hipnosis, kita bisa pakai untuk meningkatkan kemampuan skill-nya. Sehingga akan lebih cepat. Nah, itu ilmu-ilmu itu yang akan kita bagikan nanti di kelas. Siap, terima kasih banyak Master John Seran atas materi yang dahsyat pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, ikut belajar, karena luar biasa sekali semangat belajarnya pada malam hari ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mau belajar lebih dalam tentang 11 rahasianya bisa ikut kelas tanggal 10 dan 11. Mungkin itu Bapak Ibu, karena waktu kita sudah selesai. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kebersamaannya Master John. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam.